Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hussein, Widya Iswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Palembang. Beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Macan Kumbang, Kota Palembang. Nomor HP atau WA 0813 73 669 111. Widya Suara Lembaga Administrasi Negara yang saya hormati beserta panitia, Widya Suara Pusdiklat Teknis Keagamaan yang saya hormati, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan rencana penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan pangkat atau jabatan penyuluh agama Islam fungsional pada lingkungan kerja kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Adapun yang menjadi latar belakang masalah adalah yang pertama, penyuluh agama merupakan salah satu dari dua jabatan fungsional yang berada di Kementerian Agama, yakni jabatan fungsional penyuluh dan jabatan fungsional penghulu. Yang kedua, yang melatar belakanginya adalah ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 54/Kep/MK Waspan (9 tahun 1999) tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya adalah acuan dasar bagi para penyuluh agama. Kemudian yang ketiga, penyuluh agama tidak atau kurang mempertimbangkan apakah yang mereka lakukan ada kaitannya dengan angka kredit atau tidak, sehingga para penyuluh agama merasa kesulitan untuk mengumpulkan angka kredit sebagai acuan untuk membuat dupa. Kemudian penyuluh agama Islam fungsional pada tiap-tiap kecamatan dari 34 penyuluh agama Islam fungsional hanya 4,5% saja yang aktif membuat dan mengusulkan angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkatnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, faktor internal apa sajakah yang mempengaruhi kenaikan pangkat atau jabatan fungsional penyuluh pada lingkungan kerja kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Kemudian yang kedua, faktor eksternal apa sajakah yang mempengaruhi kenaikan pangkat atau jabatan fungsional penyuluh pada lingkungan kerja kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik atau faktor internal yang mempengaruhi kenaikan pangkat atau jabatan fungsional penyuluh pada lingkungan kerja kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui karakteristik faktor eksternal yang mempengaruhi kenaikan pangkat jabatan fungsional penyuluh pada lingkungan kerja kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal penelitian ini adalah yang pertama, bagi penyuluh dapat membantu merencanakan, menyusun, dan mengusulkan dupa sebagai syarat untuk naik pangkat atau jabatan penyuluh sesuai dengan Permenpan RB nomor 62 tahun 2005. Kemudian yang kedua, dapat meminimalisir hambatan-hambatan penyuluh di Kementerian Agama Kota Palembang. Kemudian yang kedua, manfaat bagi Balai Diklat Keagamaan Palembang. Yang pertama, dapat memperbanyak pelatihan baik diklat reguler maupun diklat di wilayah kerja atau di DWK mengenai penilaian angka kredit penyuluh. Kemudian yang kedua, dapat memberikan bahan pelatihan tentang tupoksi penyuluh dan angka kreditnya. Kemudian yang ketiga, menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memfasilitasi para penyuluh agama dalam menyiapkan berkas untuk pengusulan kenaikan jabatan penyuluh. Kemudian yang ketiga adalah bagi Kementerian Agama Kota Palembang. Yang pertama,
memprogramkan untuk BIMTEK usul kenaikan pangkat atau jabatan penyuluh. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pendampingan kepada para penyuluh yang sudah masuk dalam periode kepangkatan untuk mengurus pangkatnya. Adapun metode penelitian yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian yang kedua, informan kunci pada penelitian ini adalah para penyuluh agama Islam fungsional di lingkungan kerja kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Kemudian yang ketiga, sebagai triangulasi penelitian memanfaatkan kepada seksi Bimas Islam dan Pembinaan Syariah, kantor Kementerian Agama Kota Palembang, kemudian Kepala Tata Usaha Kepegawaian dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Kemudian yang keempat, pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pervasive sampling, yaitu menentukan sampel berdasarkan kebutuhan pragmatis. Adapun teknik pengumpulan data adalah yang pertama melakukan wawancara, kemudian juga melaksanakan observasi secara langsung, dan juga teknik dokumentasi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.